Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi al-a'lam wa ashabihi al-qadatil bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral kiram, para hadirin wal hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, khusus yang tersebut Ibu Bupati Kabupaten Indragiri Hulu yang diwakili tadi oleh Ibu Asisten, tak disebut asisten berapa tadi? Asisten 2, Bu? 3, maaf. Ibu Haji Erlina, Bapak Kapolres Inhu atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, serta para camat, para lurah, wali desa, para RW, kepala dusun, dan seterusnya. Yang besar tak dapat saya sebut gelar, yang kecil pun tak hafal namanya. Pertama adalah rahmat yang besar. Di saat Allah jadikan kita bagian dari umat yang besar, yang di akhirat nanti menjadi umat pertama masuk Islam, masuk surga, dan jumlahnya terbesar pula. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, dan untuk menjaga nikmat itu kita pun pagi ini menjelang siang, insyaallah semoga tidak lama, saya coba dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, di Masjid Jami' Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu yang bersemboyan bermoto dayung serempak untung serentah. Masya Allah, berarti menang ini. Dayung serempak untung serentah. Masya Allah. Mudah-mudahan tabligh akbar ini walaupun nanti tak memuaskan, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh itu saya mengajak saya sendiri, para jemaah semuanya, untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Semoga semakin bertambah nikmat Allah kepada kita. Ma'asyiral kiram, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak akan lupa kalaulah ada orang yang pernah berjasa kepada kita, ada yang berjasa membantu kita masuk pekerjaan, atau bahkan hanya mengajak makan siang atau makan malam, atau membantu kita berobat, atau untuk menjabat, tak terlupa oleh kita. Sepanjang hidup kadang-kadang teringat.
padahal manfaatnya sangat terbatas. Bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jasanya masuk ke seluruh aspek kehidupan kita. Kebaikannya bermanfaat sampai ke akhirat kita. Orang yang punya harta dengan petunjuk Nabi, hartanya barakah. Orang yang Allah beri jabatan dengan petunjuk Nabi, jabatannya berguna. Orang yang menjadi tokoh dan pemuka dengan petunjuk Nabi, dia akan dapat pahala. Dan sesungguhnya kaum muslimin, tidak ada manusia yang paling berjasa kepada kita melebihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, mestilah beliau mendapat doa terbanyak dan terbaik dari kita. Walaupun sesungguhnya bukan beliau yang membutuhkan, kitalah yang membutuhkan. Nabi tak kita doakan pun, beliau dijamin masuk surga. Tetapi kita di saat mendoakannya, kita mendapatkan pahala yang mudah-mudahan mendekatkan kita ke beliau di surga. Apa doa terbaik? Allah sendiri yang ajarkan, karena tidak ada ajaran yang lebih baik daripada apa yang Allah ajarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah, Allah sendiri dan para malaikat, hamba-hamba Allah yang tak ada cacat, yang tak ada dosa dan maksiat, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh itu, ikutilah wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan majlis ini tak ada kosong dari menyebut nama Nabi, dan setiap namanya disebut kita berselawat kepadanya. Dan kita yang beruntung pula, Nabi katakan, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah jawab salawatnya, atau Allah bersalawat pula kepadanya 10 kali. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebut dalam Jala'ul Afham dan kitabnya tentang salawat dan salam kepada khairil anam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa salawat kepada Allah kepada kita adalah ampunan dan rahmat. Seolah-olah kita dengan berselawat satu kali ke Nabi sama dengan berdoa Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni 10 kali, dan keseluruhnya diijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jadilah doa yang paling cepat makbulnya, yang paling segera ijabahnya adalah salawat dan salam ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, itu baru mukaddimah ya. Insyaallah kalau mukaddimah panjang isinya pendek. Nah, ya, kalau mukaddimah panjang isinya mesti pendek. Ketiga, saya juga tak boleh melupakan saudara-saudaraku di sini untuk berterima kasih, karena saya diizinkan datang dan tak tanggung-tanggung jadi bintang. Nah, pagi ini saya bintangnya, ya, saya yang disaksikan beramai-ramai dan saya yang didengar beramai-ramai. Andainya tuan-tuan dan puan-puan dengarkan apa yang saya sampaikan dan tuan-tuan amalkan, saya yang paling banyak menuai. Makanya kalau sayang sama saya, tolong diamalkan. Apapun yang saya sebut nanti tolong diamalkan, biar saya dapat hasil panen yang banyak. Tapi kalau tuan-tuan tidak sayang, saya pun sedih, tak balik lagi nanti.
Ah, ya awak inginnya sekali ini ke sini Pak, kemudian datang pula ke sini Pak dan saya tidak datang lagi sini. Ya, tapi kalau tidak diamalkan berarti ladangnya gersang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tema insya Allah tak jauh dari isi kajian. Apa yang disemai itu yang dituai. Kita di dunia ini adalah untuk beramal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah tempat beramal, bekerja, berusaha. Kapan menuai? Di sana. Kapan dituai? Di sana. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dan tegaskan bahwasanya kita di dunia ini punya visi kembali ke akhirat. Mau tidak mau, tuan-tuan mesti kembali ke akhirat. Ada yang berani tidak balik? Hah? Semuanya mesti balik ke akhirat. Ini visi kita. Tak ada yang kekal di dunia ini. Mesti pulang. Nah, pulang ke sana, tempatnya tidak ada kecuali dua saja. Masuk ke surga yang penuh nikmat atau masuk neraka yang tidak ada nikmat. Neraka itu tidak ada nikmatnya, surga penuh nikmat, dan kedua-duanya abadi. Surga abadi, neraka abadi. Orang-orangnya yang di surga kalau sudah masuk surga tak ada keluar lagi, karena seleksinya ketat. Tidak ada yang salah SK, tidak ada yang salah pengangkatan, tidak ada. Tapi kalau masuk neraka, mungkin selama masih ada setitik iman dalam jiwa, maka ada kemungkinan, ada peluang untuk lepas dari azab neraka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal kita memang dari atas, dari surga. Karena Adam alaihissalam dulu tinggalnya di surga. Namun karena terjadi pelanggaran yang sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Tinggal di surga. Wa kula fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah di surga apapun yang kamu mau dan sehat. Cuman wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu jangan kamu dekati pohon kayu ini. Allah tak sebut syajaratul khuldi, syaitan yang sebut syajaratul khuldi, pohon keabadian. Diingatkan, jangan dekati ini, sebab akibatnya fatakuna minadh zalimin, nanti kalian jadi orang zalim. Orang zalim itu pasti akan dimarahi. Orang zalim itu pasti tidak disenangi. Dan Allah tunjukkan pula ketika setelah iblis tidak mau sujud kepada Adam dengan alasan kepintaran, bukan dengan alasan lebih baik, lalu Allah tunjukkan pula ini musuhmu dan anak cucumu. Tapi subhanallah, Adam alaihissalam akhirnya terpengaruh juga, termakan oleh sumpah palsu iblis. Memang iblis jago merayu, jadi marketingnya bagus. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dia tunjukkan atau dia rayu Adam, saya akan lebih tua dari kamu. Nah, dengarkan, saya menasihati.
Apa katanya? Kamu dilarang oleh Allah dekat-dekat itu, karena siapa yang makan dari pohon itu pasti kekal di surga. Padahal sebaliknya. Dia Adam terpengaruh, singkat cerita Adam bertaubat. Iblis tetap tidak mau bertaubat. Makanya Allah SWT mengajar kepada kita, orang yang bersalah mau mengakui salah dan bertaubat, ya Allah terima, walaupun hukum tetap dijalankan. Tapi yang tidak mau bertaubat terlaknat sampai akhir masa. Adam alaihissalam, karena Allah kehendaki kalau kau dekat nanti kamu berbuat zalim pada dirimu, akhirnya Allah turunkanlah Adam ke bumi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, di bumi inilah harus dimulai cerita kita, harus dicatat sejarah umat manusia, karena jauh sekali tempat kembali, dan dengan syarat mesti bercocok tanam di sini untuk kita tuai supaya dapat kembali. Maka diutuslah oleh Allah SWT para nabi dan rasul untuk menjelaskan visi dan misi kehidupan ini. Visinya balik ke surga, misinya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwa makna liya'budun liwahidun, supaya mereka mentauhidkanku, beribadah secara murni hanya kepada Allah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, jadilah tanaman yang paling diandalkan di dunia ini bagi seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, adalah kalimatut tauhid. Kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, kalau ibarat pada kendaraan, ini adalah mesinnya. Kalau rusak mesin ini, yang lain tak berjalan. Ibadah tak baik, muamalah buruk, akhlak rendah, dekadensi moral. Makanya ketika ada Pak Dandim Kam dulu bertanya, atau pernah saya pesawat dengan beliau dari Jakarta, rombongan Dandim waktu itu diundang oleh Presiden Pak Jokowi waktu itu, temu di Halim Perdana Kusuma. Ini saya diajak oleh Pak Dandim gabung sama Dandim semuanya. Mungkin ada dan Beni Info juga waktu itu, saya enggak hafal namanya Pak waktu itu. Nah, dia bilang, Ustadz, ini Kampar ini termasuk rawan narkoba. Gimana cara menanganinya menurut Ustaz? Saya bilang masjid. Saya bisa buktikan mulai dari zaman Nabi sampai hari ini, bila masyarakatnya rajin ke masjid dan beribadah sesuai yang diajarkan Nabi SAW, maka maksiat itu sangat mudah ditinggalkan, karena taatnya kepada Allah dan Rasul, dorongan taatnya lebih kuat. Untuk hari ini Pak, contoh hari ini kita, dan tadi ibu menyebut vaksinasi Bu ya, banyak yang nentang ya, saya termasuk yang mendorong. Nah, jangan salah paham ini terkejut pula bapak-bapak ini. Nah, saya termasuk yang mendorong, cuman masalahnya usahakan yang betul-betul aman, halal. Nah, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, saya nak tanya, negara di dunia yang sudah selesai vaksin sekarang, negara mana? Indonesia jelas tidak masuk daftar, belum. Kita lihat terpaksa bapak-bapak ini yang ya menghambat kita di jalan, razia
helm tidak dipedulikan lagi, STNK tidak tanya lagi, yang tanya sudah vaksin apa? Belum. Untung saya sudah vaksin. Ya sudah punya peduli lindungi, alhamdulillah. Nah, kalau tidak jadi jadwal kajian tepat waktu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Vaksin itu terpaksa juga memang awalnya karena perjalanan. Kaum muslimin berat memang. Alhamdulillah, negeri yang cepat selesainya adalah negeri-negeri yang mengarahkan umatnya senantiasa mengisi masjidnya. Termasuk diantara negara-negara Teluk, Arab Saudi, Kuwait, dan seterusnya. Alhamdulillah mereka selesai vaksinnya, Pak. Seluruh warga negara dan seluruh ini. Sebab apa? Di sana bila ulama berfatwa, yang lain yang tak sependapat tidak akan membantah. Kalau kita subhanallah MUI berfatwa, artis pun ikut membantah. Ini masalahnya di mana? Kenanya di akidah. Tauhid kita tidak dibenahi dengan bahan-bahan asli. Sering bahan sintetis tidak kuat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, diutus para nabi, diturunkan kitab-kitab, diutus malaikat Jibril untuk mengajarkan apa yang Allah kehendaki. Maka yang paling utama yang disemai di dunia ini adalah menyemai tauhid. Karena apa? Ketaatan itu jelas. Karena komando itu jelas Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya melihat orang taat di seluruh agama manapun, bukan hanya orang Islam, taat dia menjalankan agamanya cenderung lebih mudah diatur daripada mereka yang tidak serius beragamanya. Makanya agama ini mesti serius kita ngurusnya, tidak boleh main-main, harus serius. Ya, kalau agama tidak serius, tentu yang selain tambah tidak serius, Pak. Sebab apa? Mohon maaf, serius kita ngurus pangkat tak lama, habis itu naik orang di atas kita. Serius ngurus jabatan tak lama. Ibu berapa lama rencananya? Hah? Tidak lama, 5 tahun selesai. Itu pun kalau masih bisa sejalan dengan Bu Bupati. Kalau tidak, besok pagi dipanggil. Kamu tadi sambutannya salah, saya dengar katanya. Selesai pula. Kenapa hadir di majelis Dr. Dasman katanya? Kena lagi. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tidak ada. Tapi kalau kita serius mengurus yang manfaatnya di dunia dan di akhirat, subhanallah, maka yang lain lebih mudah kita seriusin. Makanya umat Islam yang berakidah yang benar, taatnya kepada pemimpinnya dengan 2 dorongan keras. Dorongan agama, karena agama mewajibkan kita taat kepada pemerintah selama tidak menyuruh maksiat. Ini akidah, Bang. Dan kita akidah kita as-salaf diajarkan dalam bab khusus bab ta'at waliyil amri, bab taat kepada waliul amri wa tahrimil khuruji alaihim, dan haram memberontak kepada mereka. Ini tidak ada kecuali di akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mesti serius mengurus agama ini, termasuk ngurus masjid ini. Iya, termasuk ngurus masjid ini. Ini kalau tidak selesai masjid saya tidak pulang deh. Iya. Tidak banyak. Berapa perlu lagi? Hah? Berapa? 5M itu kecil. Bagi yang berduit. Bagi bupati, bu bupati, bu asisten kecil. Tapi bagi Ustaz Dasman, itulah saya tidak pernah megangnya, Pak, nengok aja. Lewat depan, oh banyak rupanya. Nah. Kalau tanda tangan pernah, Bu, tapi 1 rupiah pun tidak ada untuk saya di situ. Tanggung jawabnya aja yang besar. Ya, pegangnya tak ada. Kata bupati waktu itu, istilahnya, jangankan dipakai dalam bahasa kampung kami, diawun aja tidak boleh. Tahu diawun? Dicium aja tidak boleh katanya. Ya,
Duit ini Ustaz boleh dipakai, digunakan, tapi tidak boleh kurang. Macam mana tuh Bu Bupati? Iya, boleh duitnya dipakai tapi tidak boleh berkurang. Macam mana tuh? Artinya dipakai untuk perhiasan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi alaihissalam ketika diutus pertama yang disemainya adalah tauhid, akidah. Sebab apa? Kerusakan mesin itu berbahaya. Aksesoris tak ada, spion tidak pun ada. Paling-paling nanti ditanya oleh Pak Kapolres, kenapa tidak spion ada? Pak tadi pecah misalnya, nanti diganti ya, paling tegur begitu, ya kan? Tapi kalau mesin tidak ada, kalau mesin tidak ada, tidak jalan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, ketika akidahnya mantap dan bagus, ya, setelah Nabi pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, dan diikuti oleh para sahabat yang mengikutinya dengan sempurna. Bila ada penggalangan dana, ada di antara mereka yang tidak hadir, menyesal kenapa tidak hadir. Mungkin berbeda kontras dengan kita hari ini. Kalau sempat hadir penggalangan dana, nyesal kenapa? Kenapa hadir gitu? Ya, waktu terpaksa hadir, akhirnya terpaksa buat pengakuan walaupun BB belum bayar. Gitu. Kalau dulu tidak menyesal, kenapa saya tidak hadir? Kenapa? Karena ketika Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, Allah bangunkan baginya istana di surga. Lalu terbayang olehnya istana di surga. Istana di tempat apa di dunia ini? Siapa yang paling kaya di sini? Tolong tunjuk tangan. Ya, biar saya arahkan panitia untuk bawa proposal ke situ. Nah, tidak ada yang ngaku ya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di dunia ini istana termahal berapa? Coba tuntun bayangkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi SAW, ketika menceritakan tentang seorang yang memaafkan saudaranya, Allah ganti dengan istana. Awalnya dia tidak mau memaafkan, tapi lalu Allah tunjukkan tuh, tengok di situ sebuah istana di surga, tiang-tiangnya dari batu permata, jendela-jendelanya dari mutiara, atap emas dan perak. Berapa harganya Pak? Tiang sebesar ini mutiara, berapa harganya Bu Bupati? Ada 1 miliar? Ada? Nampaknya tidak pernah punya mutiara Bapak. Sama Bu, saya juga enggak. Kalau sebesar ini masa 1 miliar? Ini triliun harganya nih. Nah, triliun ini. Pernah seorang penyair ulung di abad ketiga Hijriyah, para penyair dikerjain oleh Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini seorang khalifah Bani Abbas. Kalau beliau itu mendengar apapun yang dia dengar, sekali dengar langsung hafal. Syair 100 bait pun langsung hafal. Kalau di sini ada nggak? Saya nak uji. Saya baca 2 bait syair saja. Siapa yang hafal saya kasih hadiah. Sekali dengar. Ayo. Saya bacakan. Antum pilih syair cinta, syair tawakal, rezeki, atau syair bangun masjid. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi wa aiqantu anna Allah la syakka raziqi. Ma yakum rizqi falaysa yafutuni walau kana fi qa'il biharil awamiqi. Nah, dua itu aja lah dulu. Ada yang hafal? 2 kali tidak juga, 3 kali tidak juga. Ini Abu Ja'far Mansur dibacakan sekali baca kepadanya 100 bait syair, dia langsung hafal. Sehingga dia berani mengerjain para penyair. Siapa yang sanggup untuk mendatangkan syair yang belum saya hafal, yang belum saya ketahui, maka saya beri keseberat media dia menulis syair itu emas. Kalau ditulis di buku sekilo emasnya. Ditulis di batu sekilo emasnya, dan seterusnya. Berlomba lah para penyair. Emas sekilo mahal sih ya. Ustaz, emas berapa 1 gram? Kok nanya ke bapak, ke ibu lah tanya harusnya. Emas 1 gram berapa? Tidak tahu juga. Masya Allah, orang sini tidak suka emas. Baik, suka emas saja. Baik. Emas berapa sekilo sih? Durian sekilo yang tahu sih. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi dikasih emas seberat media tempat dia menuliskan. Coba lihat, semangatnya luar biasa orang ini. Akhirnya para penyair sampai tidak tidur bermalam-malam untuk menggubah syair dengan harapan dapat. Nah, dibawa ke depan Abu Ja'far Mansur. Abu Ja'far Mansur dah terus strategi, tidak ada yang akan lulus. Sebab dia punya 2 orang hamba sahaya, 1 laki 1 perempuan. Yang laki-laki 2 kali dengar hafal, yang perempuan 3 kali dengar langsung hafal. Lalu dibacakan ke depannya Sautu Safiril Bulbuli misalnya, dibacakan. Apa kata khalifah? Ini saya sudah hafal. Karena didengarnya sekali langsung hafal dia. Kalau kamu tidak percaya, lalu dibacanya Sautu sampai selesai. Bingung penyair. Ini dia sendiri, karena kalau dapat hadiah kan tidak ajak kawan biasanya kan. Kalau dapat kerja ajak kawan, dapat hadiah. Ini tabiat manusia nih, Pak. Kalau dapat hadiah tinggalkan kawan. Kalau tidak dapat hadiah ajak kawan. Jadi dia gubah sendiri, tidak ada yang tahu. Kok Abu Ja'far sudah hafal semuanya? Untuk meyakinkan, Abu Ja'far panggil yang anak apa nih tadi? Hamba saya tadi pembantu yang laki-laki, kan dia 2 kali dengar tuh dari penyair, dari khalifah. Panggil, fulan, ta'al, mari sini. Kamu paham enggak, dengar enggak syair yang awalnya begini? Dibaca sampai selesai pula sama gulam ini. Tambah bingung penyair. Ini jin apa nih ya, bro? Nah, kamu enggak percaya juga, panggil lagi yang ketiga. Kan sudah 3 kali dengar dari penyair, dari khalifah, dari yang laki-laki. Perempuan tadi yang masih remaja itu, kamu hafal enggak syair yang bunyinya begini? Oh, saya dah hafal katanya. Dia bilang saya dah hafal betul. Coba baca dari awal sampai akhir. Nah, gimana? Berarti ini bukan gubahan kamu, ini syair lama ini. Akhirnya tak dapat hadiah. Tak ada yang lulus. Sampai kembali syairul muhaddisin, penyairnya para ahli hadis, wa muhaddisus syu'ara, yaitu ahli hadisnya para penyair, yaitu Abdul Malik ibn Quraib al-Asma'i al-Mausili al-Baghdadi, wafat 216 Hijriah. Lalu dia katakan, ketika dia pulang dilihatnya kan ada komunitas penyair tuh, pada sedih semua, tidak ada yang semangat. Biasanya penyairnya penyemangat, sekarang pada lesu semua. Dia bilang, kami begini-begini, Abu Ja'far menghadiahkan begini, tapi tidak ada kami yang lulus. Setiap syair baru yang digubah, dia dah tahu, dah hafal. Bukan dia sendiri, ada 2 orang di situ juga tahu. Macam jin aja mereka katanya. Akhirnya kata Al-Asma'i, ini amrun mudabbarun billah. Ini sesuatu yang sudah diatur oleh khalifah. Kalau gitu saya siapkan yang bikin khalifah harus tunduk. Akhirnya dia tuliskan syairnya di batu pualam, sebuah tiang yang terbuat dari batu pualam. Berat tak kira-kira? Berat. Akhirnya dituliskan syair itu, tapi tidak dibawanya pergi, tinggal di rumah, kan berat itu.
Akhirnya sampai ke ini, para ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, ini masih berlaku buat saya? Masih? Memangnya kamu bisa? Dia kan tutup muka, dia pakai masker, bukan karena pandemi, pakai apa namanya, lisan. Orang Arab Badui itu karena debu di padang pasir, kalau berjalan selalu pakai tutup muka dengan kain, dibalut dengan kain, yang terlihat matanya saja. Itu orang ini. Jadi dia menyamar sebagai seorang Badui, Arab kampungan, Arab pedalaman. Ya, suku-suku dalam pedalamannya. Dia menyamar. Kalau dia buka mukanya, dia sudah masyhur. Dah masyhur di Baghdad, di ibu kota. Akhirnya, Anda dari mana? Dia bilang, saya dari Mosul. Dari Badia atau Mosul. Asalnya orang kampung memang. Orang kampung itu hebat, Pak ya. Orang kampung. Akhirnya, coba kau bacakan. Lalu dia bacakan syair yang matla'u sautu safiril bulbuli hayyajal qalbil hamili sampai akhirnya, dengan bahasa Arab yang tak familiar di telinga orang-orang Arab perkotaan, tapi di pedesaan itu masih murni bahasa. Tentu Amirul Mukminin bingung, tidak hafal. Otomatis yang kedua tidak hafal, yang ketiga lebih tidak hafal. Dipanggil juga, dicoba juga. Kamu hafal nggak ini? Dibacaan 2 bait pertama, bingung. Yang ini 1 bait, bingung. Akhirnya terpaksalah Amirul Mukminin menyerahkan komitmennya, hadiah seberat media dia menulis syair itu emas. Kalau gitu bawalah sini syairmu itu. Lalu dia bilang, Amirul Mukminin Khalifah, mohon maaf, saya kemarin tuh dapat warisan dari ayah saya sebuah tiang dari Batu Pualam. Jadi untuk ngangkatnya saya perlu bantuan 4 orang tentara. 4 orang tentara untuk ngangkatnya. Berapa kilo itu? Katanya lah Pak Dadim, kalau 4 orang tentara ngangkat berapa kilo Pak Dadim? 1 ton. Nah, coba lihat, 250 kilo 1 orang. Itulah tentara kita. Semoga jaya selalu. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. 1 ton. 1 ton berapa duit? Emas. Akhirnya dihitung oleh Menteri Keuangannya, habis seluruh perbendaharaan negara. Waktu itu. Habis. Tapi bagaimana? Tidak mungkin khalifah mencabut. Karena sudah komitmennya. Akhirnya disinilah kebesaran hati seorang ulama. Ulama itu cintanya kepada masyarakat, cintanya kepada pemimpin, cintanya kepada negara, tidak bisa dibayar dengan apa-apa. Tidak bisa berapa-apa. Dia bukan kepentingan pribadi yang dia pikirkan, kepentingan umum. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, saya sebenarnya tidak butuh ini. Saya kembalikan sepenuhnya ke negara. Cuman tolong jangan dikerjain lagi komunitas penyair saya gitu. Ya, kembalikan, kalau mereka berhak dapat hadiah kasih. Jangan dihalangi dengan ujian yang tak ada satupun yang lulus. Nah, jadi jangan ujian-ujian yang buat mereka tidak sanggup mengerjakannya. Hanya tak satu pun diambil oleh Imam Al-Asma'i rahmatullahi ta'ala alaih. Intinya saya ingin gambarkan berapa semangatnya para penyair tadi untuk dapat emas, walaupun hanya seberat buku. Nah, demikianlah bahkan lebih semangatnya para sahabat yang berakidah, yang kokoh, yang bertauhid, yang kehidupannya adalah akhirat di atas segalanya. Dunia ini hanya sementara, yang tak ada kekal di dalamnya. Bahkan kalau karena dunia, ustadz bisa berkelahi. Betul kan? Gara-gara dunia ustadz bisa berkelahi. Gara-gara dunia pengurus masjid bisa tidak akur. Gara-gara dunia majelis ulama pun kadang, Allah musta'an. Kalau ada terjadi, kata Ibnul Jauzi, antara ulama dengan ulama terjadi sesuatu yang tidak sehat. Kalau perbedaan pendapat itu biasa. Tapi kalau sudah masuk ke perbedaan pendapatan, ini tidak sehat. Ya, kalau perselisihannya gara-gara pendapatan, ini tidak sehat. Tapi kalau perbedaan pendapat biasa, ulama berbeda itu biasa.
Cuman ada perbedaan pendapat yang benar-benar tak berdalil, itu harus diluruskan. Tapi kalau berdalil, ya bisa diteruskan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, Al-Asma'i tunjukkan bagaimana komitmennya, loyalitasnya yang tinggi kepada negara, sehingga dia serahkan seluruh kekayaan yang sudah jadi haknya itu kepada negara supaya tidak lumpuh pemerintahan pada waktu itu. Nah, apa yang terbayang oleh mereka tadi, melihat besarnya imbalan yang diberikan, mereka berlomba-lomba untuk memberikan apa yang bisa mereka berikan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Pernah suatu hari datang orang-orang dari Arab Badui, pakaiannya compang-camping, badannya kurus kering, penampilannya tak teratur. Kasihan Nabi melihatnya. Lalu Nabi mengumumkan, ada enggak yang bersedekah? Datang orang Ansar membawa satu pundi-pundi uang yang mungkin sudah lama dia kumpulkan, dibawanya ke depan Nabi sampai tangannya tak mampu atau hampir tak mampu mengangkat saking beratnya tadi. Kalau sempat tentara tadi 250 kilo itu Pak, dan dia atau Pak polisi berapa sama ya? Ini kan lebih kuat Pak polisi kaum muslimin dan muslimat. Jadi ini kita dah tahu dia bahwa kita kalah sama beliau-beliau ini. Maka jangan adu kekuatan dengan tentara dan polisi. Ya. Tapi kalau adu infak boleh Pak ya? Nah, adu infak boleh. Nah, tapi kalau adu tenaga jangan melawan sama beliau-beliau ini orang-orang kuat. Semoga Allah pelihara negara ini dengan mereka. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya hampir tak sanggup tangannya mengangkat. Subhanallah. Fatala'la wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau fatahallala wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak main suka dan berseri-serinya wajah Nabi alaihi salatu wasallam. Sebab apa kaum muslimin? Karena Nabi kita mengajarkan sebaik-baik kebaikan dan sebaik-baik kebahagiaan adalah membahagiakan saudara sesama muslim. Ini saudara kalian dalam penderitaan, nah lalu kalian angkat penderitaannya membuat mereka bahagia, ini membahagiakan Nabi alaihissalam. Akhirnya orang-orang Muhajirin dan Ansar berlomba-lomba membawa apa yang mereka bisa infakkan, dan akhirnya tertumpuk depan masjid itu infak yang bisa membuat mereka hidup dalam waktu yang lama. Ma'asyir kiram dirahmati Allah SWT. Oleh itulah Nabi alaihi salatu wassalam, karena iman Nabi paling kokoh, tauhid Nabi paling hebat, ilmu Nabi paling tinggi, takwa Nabi paling kuat. Nabi alaihi salatu wassalam ketika hijrah, pertama dibangunnya sampai di Quba adalah masjid. Karena masjid segala kebaikan berkumpul di situ. Coba bayangkan, masuk saja mendatangkan rahmat, keluar kita dari masjid bawa ampunan pulang, duduk di masjid mendulang pahala, mustajab doa. Bahkan orang pun berkelahi suami istri, kalau lari ke masjid aman dari sisi dirinya, aman dari sisi pertanyaan mertua. Iya Pak, cobalah nanti Pak. Kalau kelahi sama istri nanti lari ke masjid, datang mertua, mana si bulan, mana suami kamu, katanya ke masjid ya, besok enggak juga pulang. Kenapa enggak pulang ke masjid? Kok lama? Ramadan kemarin enggak sempat iktikaf, dapat tugas dari Bu Bupati. Akhirnya dia iktikaf sekarang. Ya betul, iktikaf itu kan maknanya berdiam. Dia berdiam di masjid.
Nah, mendengar itu mertua nyaman gitu. Dan suami pun kembali beriman. Akhirnya dah 3 hari rindu sama istrinya. Tidak perlu lagi melibatkan datuk nenek mamak untuk mendamaikan. Coba lari ke rumah orang tua. Lari ke rumah tua dibungkus pakai plastik asoy baju. Nanti suami istri bertahan pula. Asoy dah di situ katanya. Tak akan saya jemput katanya. Ini kadang-kadang talak jatuh sayang tiba. Kan begitu kan, talak jatuh sayang tiba. Ada kisahnya tuh. Ada kisahnya talak 3 jatuh, Pak. Datang sayangnya. Pak Haji. Ini Pak Haji nih, istrinya cantik. Cuman dia ini suka pemarah, enggak sabaran. Dah jatuh talak 3, akhirnya nak balik ke janda. Memang kita laki-laki ini Pak lebih sering gila janda daripada janda kita gila duda. Makanya lagunya ada lagu gila janda, tidak ada gila duda lah. Makanya hati-hati, jangan sembarang pakai itu talak itu. Masyaallah kiram, akhirnya datang ke seseorang yang terkenal suka beristri banyak. Fulan, kamu tolong nikah dengan mantan istri saya itu. Nanti setelah kamu nikah ceraikan dia, saya nak balik. Sebenarnya kan tak boleh juga syariat ini, tapi Pak Haji karena sudah terlalu sayang, ya jatuh apa namanya talak jatuh sayang datang. Nah, talak jatuh sayang tiba. Akhirnya jadi menikah atas biaya Pak Haji itu. Setelah nikah ditunggu-tunggu, tidak cerai-cerai juga. Tidak cerai-cerai juga dia. Akhirnya dia datang. Yong, kan kita dah sepakat bahwa kamu ceraikan setelah saya biaya ini. Pak Haji, nikah kami sah atau tidak? Sah katanya. Kalau itu saya tidak sembarang menceraikannya. Akhirnya banyak 10 orang itu dah tidak cerai-cerai dia. Merana lah Pak Haji itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi orang apa namanya, Nabi alaihissalam ketika sampai di Madinah, sebelumnya dibangun masjid di Quba, ya karena masjid itu tempat terbaik. Ali bin Abi Thalib pernah juga cekcok manusia terbaik juga di zamannya, dan sampai hari ini pernah juga cekcok dengan Fatimah. Tapi kemana perginya? Ke masjid. Datang Rasulullah SAW. Mana Abul Hasan? Jawab Fatimah, di masjid ya Rasulullah. Dicari sama Nabi ke masjid. Sebab ini waktunya aneh ini. Biasanya di rumah, kok sekarang di masjid. Ketemu Ali tidur sambil telungkup. Tidurnya pun tidak normal. Kalau orang tidak bermasalah, orang bermasalah itu kalau tidak kening ke atas, berarti tidur telungkup. Maka hati-hati itu Bu, kalau sudah telungkup tidurnya, hati-hati juga, jangan-jangan ya, atau sudah keningnya selalu tangan di kening, jangan-jangan. Akhirnya oleh Nabi SAW dibangunkan, kum ya Abu Turab, berdiri wahai Abu Turab, bapak tanah gitu, digelar oleh Nabi Abu Turab. Akhirnya dibawa oleh Nabi pulang, lalu Nabi berbaring di antara mereka berdua, sebelah kanannya Fatimah, sebelah kirinya Ali radhiyallahu taala anhuma. Akhirnya mereka sebentar selesai masalah. Beda dengan kalau dibawa ke tempat lain. Kalau bawa tempat lain tambah masalah. Tapi kalau masjid selesai masalah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sampai Nabi ke Madinah, Nabi alaihissalam yang pertama dicarinya adalah lahan masjid, bukan lahan rumahnya. Yang pertama dicarinya lahan masjid, bukan lahan rumahnya. Ibarat cari kaplingan, mana kaplingan untuk masjid dulu. Kemudian dapatlah tanah milik Sahal dan Suhail, 2 orang anak yatim. Oleh Sahal dan Suhail katakan, ya Rasulullah, dia saya wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, tidak, ini saya beli dengan uang saya sendiri. Karena apa? Nabi ingin masjid itu beliau yang menuai pahalanya selalu.
Ini Nabi yang pahalanya sudah lebih-lebih ya, dijamin masuk surga, diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau ingin bahwa pahala solat di Masjid Nabawi, beliau yang memetik dan menuai hasil. Bagaimana dengan kita? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nabi beli sendiri sebelum bangun rumahnya sendiri. Beliau masih numpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian dibangun, dan Nabi sendiri yang ikut di umur beliau yang tidak lagi muda. Ya, ketika hijrah umur Nabi berapa? Lupa lagi. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Hijrah ke Madinah setelah berdakwah 13 tahun. Berarti hijrah ke Madinah umurnya 53 tahun. Masih muda? Berarti saya masih muda saya kalau gitu. Iya, saya masih muda kalau gitu. Umur baru 51 kurang sedikit. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Beliau angkat, disuruh oleh sahabat, ya Rasulullah, duduk sajalah, tinggal komandoi kami. Tidak, saya ingin ikut karena saya ingin menuai. Ini yang harus saya ikut menyemai. Ma'asyiral kiram, setelah masjidnya selesai, baru Nabi berpikir untuk mencari membangun rumahnya. Dibangunlah di samping Masjid Nabawi. Mana lebih besar rumah Nabi daripada Masjid Nabawi? Hah? Besar rumah Nabi? Hah? Baiklah kaum muslimin muslimat, inilah barangkali yang menjadi inspirasi, seperti yang saya sendiri jadi saksi. Kalau developer di Arab Saudi, karena saya lama di Arab Saudi, yang lain saya tidak tahu, jadi bukan karena saya orang Saudi, tidak. Saya lihat di Arab Saudi, ini juga patut dikembangkan Bu Asisten, sampaikan ke Bupati, bahwa sebelum rumah-rumah berdiri, masjid megah sudah jadi. Jadi bukan ada penggalangan dana lagi, tidak. Ya, developer bangun masjid dulu, baru bangun perumahan. Kalau boleh dianalogikan, bupati bangun masjid jami ini dulu, baru bangun jembatan. Setuju toh? Ya, awak aja setuju, ibu belum tentu. Nanti malam doa ya, jangan malam, nanti antara azan qamat ya, disujud doakan, mudah-mudahan hati ibu kita ini lembut untuk menyelesaikan 5 miliar ini sedikit. Saya tahu duit bupati itu banyak, maksudnya duit BD itu banyak gitu, dan sering berlebih, sering silvanya banyak, tidak pernah habis loh. Makanya ahli ekonomi selalu mengatakan, khususnya di Riau ini, dikasih anggaran besar tidak habis, dikasih anggaran kecil menangis. Di mana-mana. Saya kan orang pemerintahan juga dulu, saya pernah juga jadi pejabat, tapi tidak tinggi, tidak rendah pula. Ya, tinggi tidak, rendah tidak. Nah, ya baru sampai setingkat dekan waktu itu. Ketika masuk anggaran, habis duit katanya. Besok pas akhir tahun berlebih 25 miliar. Awak minta dia 300 jutanya Pak, tapi tidak ada uang katanya. Apa sebab? Kata Dila, makanya tolong sisihkan Bu ya, tidak usah banyak-banyak, 5,5 miliar untuk jami' ini. Orang ini pasti setuju. Dasar tidak mau berinfak tuan-tuan. Kan memangnya bupati aja yang tidak masuk surga? Kita harus juga. Kalau andai sekarang 1 juta satu orang, boleh BB kan? Boleh. Ini minimal. Yang 10 juta pasti banyak nanti itu. Ya, yang 10 juta. 10.000 pun berarti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka mereka sebelum rumah-rumah jadi, masjid megah dah ada di masjid itu. Kalau nanti bapak-bapak misalnya nak tahu bukti, ajak saya umrah nanti, tapi ongkos bayar masing-masing. Nah, saya tunjukkan di sinilah kami dulu bermain. Jadi dia musim-musim libur, akhir pekan,
Kan di sana tempat mainnya di tempat-tempat tanah lapang aja Pak, di padang pasir tuh. Nah, kami di kapling-kaplingan tuh kadang gelar tikar, bawa makanan, makan di musim dingin tuh kan, musim panas dan musim dingin. Di situ lah makan sampai menjelang tengah malam baru pulang. Nah, jadi masjidnya sudah jadi, rumah belum ada, tapi listrik udah ngalir, ada listrik udah hidup, jalan sudah aspal, jalannya bukan 3 meter, 3 kali 3 meter. Iya, jalan perumahannya bukan 3 meter tapi 3 kali 3 meter, 1 jalur dan 2 jalur biasanya. Jadi 9 kali 2. Sebelahnya 9, sininya 9. Itu yang masuk real estate-nya lah ya, yang lebih ini. Jadi rata-rata masjid lebih dulu. Karena mereka memang tahu bahwa man bana lillahi masjidan, siapa yang bangun bagi Allah masjid, Allah bangunkan bagi istana di surga. Jadilah istana di surga itu seperti tiangnya dari mutiara, ya, engsel-engselnya dari intan berlian, atapnya dari emas dan perak. Kalau kita sempat itu pula kuncinya, sibuk kita jaga kunci karena di maling orang. Ya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika Nabi, orang Madinah waktu itu tersiksa dengan kurangnya ini jam, rupanya tidak jalan ya, jalan jam, alhamdulillah, berarti masih ada waktu sedikit saja ya. Tadi kan saya katakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan masih banyak lagi yang lain-lain. Mereka kalau masalah infak untuk agama itu, karena dasarnya memang kokoh, mereka membayangkan betul-betul masuk surga dengan membangun masjid itu. Tidak ada ragunya lagi. Dan mereka juga yakin dengan janji Allah bahwa tidak berkurang harta dengan sedekah. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Gimana tidak berkurang? Ketika masjid ini jadi nanti, orang akan berdoa, pasti akan berdoa, ya Allah, semoga Allah terima dari orang-orang yang ikut membangun masjid ini. Semoga Allah panjangkan umur orang-orang yang membangun masjid ini. Semoga Allah banyakkan hartanya, banyakkan istri dan anaknya. Salah juga. Atau banyakkan anaknya. Baik, dan barakah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Doa itu kalau kita ikut di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala tahu caranya bagaimana menyampaikannya. Bisa Allah balas dengan berlipat di dunia, atau Allah halangi musibah yang sebanding dengan kebaikan yang kita minta itu, atau bisa saja Allah berikan keberkahan pada yang lain. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, sebenarnya karena waktu jua ya yang memisahkan atau yang membatasi. Kalau tidak, berbicara depan antum ini sungguh asyik, menghilangkan lelah, menyehatkan yang sakit. Tapi apa boleh buat, waktu terbatas, dan mudah-mudahan yang ini cukup hendaknya mengupgrade derajat kita menjadi yang teratas, khususnya menyelesaikan apa yang di atas demi Allah yang maha di atas. Terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Masya Allah didukung oleh Ibu Bupati, didukung oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh aparat, seluruh tokoh, para ustadz dan sebagainya. Mudah-mudahan langkah tuan-tuan ke sini dihitung sebagai pahala yang meningkatkan derajat dan menghapuskan dosa yang membuat kita menderita dan mendarat. Sampai di sini dulu. Kan enggak mesti dimakan sekarang kan? Enggak, ya alhamdulillah. Mana tahu suruh makan dulu. Baik, saya serahkan kembali kepada saudaraku moderator atau protokol untuk meneruskan acara selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Apa perbedaan sunnah dengan sunat? Perbedaan sunnah dengan sunat. Secara hadis, atau ilmu fikih. Masya Allah. Ini jawaban pendek apa jawaban panjang? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sebenarnya tidak ada beda antara sunnah dengan sunat, karena akar katanya sama. As-sunnatu secara bahasa maknanya adalah at-tariqah was-sirah. Itu jalan atau riwayat hidup, baik hasanatan kanat am sayyi'ah, baik yang baik maupun yang buruk. Maka dikatakan hazihi sunnatun hasanah, ini jalan yang baik. Wa hadhihi sunnatun sayyi'ah, ini jalan yang buruk. Tetapi bila disebut sunnah secara mutlak, khususnya di kalangan umat Islam, pasti yang dimaksud adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ada dalam kata-kata para ulama, hadhi minas sunnah, hadhi bis sunnah, ini ada dalam sunnah, maknanya adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini as-sunnah. Jadi apapun yang datang dari Nabi, perbuatannya, perkataannya, dan persetujuannya atau takrirnya, itu disebut dengan as-sunnah. Namun seiring dengan berlakunya klasifikasi ilmu, spesifikasi ilmu dan spesialisasi ilmu, maka masing-masing ulama bidangnya memaknai kalimat ini dengan makna yang mereka inginkan pula. Misalnya dalam ulama fikih atau para fuqaha memaknai as-sunnah itu dengan ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih, yaitu yang berpahala bila dikerjakan dan tidak diberi dosa bila ditinggalkan. Sebagian ulama mendefinisikannya adalah ma umira bihi amran ghaira jazim, yaitu yang diperintahkan tetapi tidak sampai wajib. Nah, kalau saya menartikan pula sunnah itu bila dikerjakan, ini saya kan,
berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Ya, bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan rugi. Contoh, salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki secara khusus, menurut yang mu'tamad dalam mazhab imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, secara personalnya sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Ya, walaupun secara kolektif dia fardu kifayah, lebih wajib dari menyelenggarakan jenazah. Nah, bila dikerjakan ini berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau saya mengatakan bila ditinggalkan rugi, sebab tidak dapat untung. Kalau dapat untung namanya rugi. Iya, kan sholat sendiri itu modal. Sholat berjamaah itu fadilahnya, keuntungannya. Maka siapa yang yakin akan bertemu dengan Allah pasti tidak mau jadi orang yang sering rugi. Makanya ketika kita jadi pimpinan, ya kalau saya jadi pimpinan waktu itu saya wajibkan, bukan wajib dalam arti secara syar'i tidak, saya ajak seluruh bawahan saya untuk sholat berjamaah. Caranya gimana? Menjelang sholat aktivitas kantor ditiadakan. Sebab apa? Saya ingin menjadi mandalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nah, ketika dulu orang tidak berjamaah, setelah saya yang pegang pucuknya, saya ajak. Walaupun siapa yang tidak pergi tidak dihukum. Kan itu ya, siapa yang tidak pergi tidak dihukum. Tapi saya berikan peluang itu. Sehingga dengan demikian, akhirnya saya dapat pahala menunjukkan jalan kebaikan. Ini sunnah menurut para fuqaha. Sedangkan as-sunnah menurut ulama usul fikih, maknanya adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi yang menjadi dasar hukum legal formal dalam syariat Islam. Berarti para ahli usul fikih hanya mengkhususkan hadis-hadis hukum, hadis-hadis hukum yang dimaksud dengan sunnah. Sedangkan para ulama al-aqidah, ulama akidah, as-sunnah itu menurut mereka adalah yaitu suatu keyakinan yang ada di zaman Nabi SAW, dan lawannya adalah al-bid'ah. Itu lawannya adalah bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Oleh sebab itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mendefinisikan bid'ah itu dengan i'tiqadu ma lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini sesuatu yang tak diyakini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Alhamdulillah. Baik. Teruskan. Baik, silakan. Nah. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan
keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund.
kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur,
dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.